warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silpa Nardianti Nurul Syahira, salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Majalengka. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin yang masih sama tentang mikrotik MTCNA, dan kali ini telah beranjak ke bab 5, itu tentang mikrotik akses. Nah, pada bab 5 ini mencakup beberapa materi. Di antaranya yang pertama, metode akses router OS, yang kedua, akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga, menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima, akses router virtual PNetLab dengan Winbox, yang keenam, WebPIC, yang ketujuh, QuickSet, yang kedelapan, Telnet dan SSH, yang terakhir dan yang kesembilan, konsep serial konsol. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada metode akses router OS. Nah, metode akses router OS itu ada keyboard, serial console, remote server Telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet dan WebPIC, Mac Telnet, lokal atau Winbox terminal menu, dan yang terakhir itu mikrotik pickup. Bab selanjutnya itu ada akses router board menggunakan Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Real Device. Nah, untuk aplikasi Winbox by default itu berformat .exe, jadi hanya tersedia di Winbox. Terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop, itu dihubungkan menggunakan LAN. Tersedia akses by MAC dan IP address. Akan tetapi untuk akses pertama kali mikrotik itu bisa menggunakan MAC address terlebih dahulu. Untuk usernya itu admin dan passwordnya itu kosong. Nah, topologinya itu dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN ke Ether 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu, karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1 itu dikarenakan ada firewallnya. Nah, cara atau langkahnya diantaranya colokan kabel LAN ke mikrotik di Ether 2, lalu colokan dari mikrotik ke PC atau laptop. Jika laptop dan PC-nya tidak ada port lainnya, bisa menggunakan adapter dari USB to Ethernet LAN. Nah, lalu aktifkan mikrotiknya dengan powernya sampai lampunya menyala. Buka aplikasi Winbox. Untuk pertama kali pastikan mikrotik sudah teridentifikasi. Untuk pertama kali kita login itu menggunakan MAC address, lalu klik connect. Nah, jika mikrotiknya pertama kali diakses, maka akan muncul tampilan router default configuration. Lalu kita bisa klik remove configuration. Ketika menggunakan MAC address, lalu klik connect, itu passwordnya tidak ada, jadi bisa langsung close saja. Nah, di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik, yaitu dengan memastikan kabel LAN sudah terhubung dengan mikrotik. Jika masih saja tidak bisa, cek terlebih dahulu firewallnya. Pastikan firewallnya dalam keadaan mati, dan untuk adapter Ethernet lainnya dalam keadaan disable selain WiFi dan kabel LAN.
Materi berikutnya ada menu hostname, IP address pada Winbox. Nah, yang pertama ini ada pemberian identitas nama. Ketika masuk ke Winbox, akan terlihat di sebelah kiri ini ada beberapa fitur. Untuk memberikan identitas nama atau hostname, bisa klik sistem, lalu klik identity ini, lalu kita bisa ubah namanya sesuai kebutuhan. Setelah selesai mengganti nama, bisa klik apply, lalu klik OK. Lalu ada pemberian alamat IP. Nah, IP address itu terletak pada sisi kiri. Klik yang namanya IP, lalu klik addresses. Untuk memberikan IP address pada router, klik tanda plus atau add. Masukkan IP address-nya disertai dengan prefix-nya. Lalu pilih interface-nya yang tercolok pada mikrotik dengan kabelan tadi, yaitu di Ether 2. Klik apply, otomatis itu networknya sudah terisi. Lalu klik OK, maka kita telah berhasil memberikan IP address pada mikrotik router. Bab berikutnya ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, ini tampilan awalnya ada connect to. Connect to itu merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router kita, baik itu menggunakan IP address ataupun MAC address. Lalu ada login. Nah, login itu merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses mikrotik tersebut. Karena mikrotik ini masih kosongan dan baru pertama kali diakses, maka kita bisa login dengan admin dan passwordnya itu kosong. Nah, di sini ada identity. Identity itu menunjukkan informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita. Lalu ada version. Nah, version ini menunjukkan versi image pada mikrotik kita. Lalu ada board, itu jenis mikrotik yang kita gunakan. Yang terakhir itu ada uptime. Nah, uptime ini menginformasikan selama berapa lama mikrotik kita diakses. Nah, ini untuk tampilan keduanya. Saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari atas dulu, lalu ke sebelah kiri. Nah, untuk admin itu merupakan user atau username yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Di sini masih menggunakan admin karena mikrotiknya masih kosongan atau baru pertama kali diakses. Lalu ada IP address. Nah, IP address ini merupakan informasi kita login ke Winbox ini dengan menggunakan IP address. Lalu ada mikrotik. Nah, mikrotik ini merupakan informasi hostname yang ada pada mikrotik kita. Lalu ada Winbox. Winbox merupakan informasi bahwa ini adalah aplikasi Winbox dengan versi 64 bit. Lalu ada versi 6.49, itu merupakan image mikrotik yang kita gunakan. Lalu ada CHR. CHR ini merupakan board atau jenis mikrotik yang kita gunakan. Yang terakhir ada X86 garis bawah 64, merupakan prosesor pada mikrotik kita. Lalu di bawahnya ini ada session. Nah, session ini bagian yang dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox, seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Lalu ada setting. Nah, setting ini dapat kita gunakan untuk melakukan zoom in ataupun zoom out. Lalu ada dashboard yang ini. Nah, di dashboard ini terdapat menu undo dan lido. Nah, lalu ada save mode. Nah, save mode ini merupakan mode
yang digunakan untuk remote access. Biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect. Lalu ada session, dan pada dashboard ini kita bisa menambahkan menu lainnya seperti informasi waktu, tanggal, CPU, memori, dan uptime. Nah, pada bagian sisi kiri ini ada menu utama dari Winbox. Yang pertama itu ada Quick Set. Nah, Quick Set ini merupakan konfigurasi cepat, digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam tampilan satu layar saja. Misal mengkonfigurasi internet gateway pada satu tampilan. Quick Set ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless. Untuk mikrotik virtual itu Quick Set-nya tidak bisa digunakan. Yang kedua itu ada Capsman, digunakan untuk controller jika ada banyak access point, maka dikontrol dengan menggunakan mikrotik. Berikutnya ada interface. Nah, interface ini merupakan bagian yang menginformasikan terkait berapa interface yang dimiliki oleh router mikrotik. Lalu ada wireless. Nah, wireless ini untuk konfigurasi wireless. Ada bridge. Nah, terkait bridge ini menggabungkan beberapa port menjadi satu Etherpath ataupun satu jaringan network. Ada mesh, digunakan untuk konfigurasi HWMP+ pada wireless mesh. Lalu ada IP, bisa untuk konfigurasi firewall, DNS, addressing, dan lain sebagainya. Ada routing, pada proses routing ini ada OSPF, BGP, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem. Sistem ini merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan, seperti shutdown, reboot, dan pengkonfigurasian hostname. Lalu ada files. Nah, files ini isi harddisknya mikrotik, biasanya digunakan untuk konfigurasi. Lalu ada log. Log ini menginformasikan terkait log pada router mikrotik. Lalu ada radius, digunakan untuk radius client. Ada tools. Tools ini merupakan bagian yang mungkin jika kalian ingin mengaktifkan ROM on, alat untuk bandwidth test, dan lain sebagainya. Ada neo terminal, digunakan untuk konfigurasi mikrotik berdasarkan baris perintah. Ada max support.trip. Ada max support.trip, digunakan untuk membuat file yang kita kirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut. Lalu ada more. More ini bisa menambahkan tampilan Winbox baru. Lalu bab berikutnya itu ada akses router virtual PNetLab dengan Winbox. Nah, PNetLab itu lab alat emulator jaringan paket. Nah, langkah singkatnya yang pertama itu persiapkan environment PNetLab yang sudah tersedia, perangkat virtual mikrotik. Lalu persiapkan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router. Connect virtual mikrotik using Winbox. Nah, PNetLab ini mirip Cisco Packet Tracer. Bedanya, Cisco Packet Tracer hanya fokus pada vendor Cisco, sedangkan PNetLab itu multi-platform. Nah, cara atau langkah menambahkan perangkat mikrotik itu diantaranya bisa klik kanan, lalu pilih node ini. Yang kedua, pilih yang mikrotik router OS. Untuk versi mikrotiknya itu menggunakan mikrotik 6.49. Scroll ke bawah di bagian menu QEMU options. Nah, yang ini itu dihapus saja, biarkan kosong.
scroll lagi ke bawah, lalu klik save. Jika sudah ada tampilan mikrotik, maka bisa langsung dinyalakan saja mikrotiknya. Nah, langkah atau cara menambahkan network itu diantaranya klik kanan, lalu pilih network, pilih type-nya yang manajemen cloud, klik save, lalu hubungkan mikrotik dan ISP-nya, dan klik save. Nah, untuk bisa teraksesnya mikrotik ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Network ini bisa diibaratkan ISP-nya sebagai pasokan internet. Lalu, cara atau langkah agar terhubung dengan Winbox. Yang pertama, buka terminal mikrotiknya terlebih dahulu dengan klik 2 kali pada mikrotik. Yang kedua, enter agar bisa login. Untuk login, kita menggunakan username default dengan user admin karena masih kosongan. Password langsung enter saja karena mau dikosongkan. Untuk bagian lisensi, kita klik kali saja. Password dikosongkan, lalu klik Ctrl C. Mainkan kursor terminalnya terlebih dahulu agar bisa di-enter, dan klik enter sampai muncul tampilan seperti ini. Ketik IP address print. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya. Maka, jika kita nanti saat kita buka Winbox, pasti sudah terdeteksi IP address-nya di Winbox. Lalu, berikutnya itu ada Webpick. Nah, Webpick ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP versi 4 dan IP versi 6. Support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router via Webpick bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Nah, syarat untuk menggunakan Webpick itu harus terkonfigurasinya IP address pada mikrotik. Cara atau langkahnya, yang pertama, buka web browser, lalu ketikkan IP yang sudah didapatkan. Ketika dibuka, tampilannya akan seperti ini. Fungsinya itu sama seperti Winbox. Lalu, berikutnya ada quick set. Nah, cara singkatnya, quick set itu konfigurasi cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau Webpick. Jadi, quick set ini merupakan menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Ketika menggunakan menu quick set, kita bisa mengkonfigurasikan mikrotik dengan satu tampilan saja. Lalu ada Telnet dan SSH. Nah, Telnet dan SSH ini based on terminal command line interface. Akses router via text atau key dapat dilakukan melalui SSH telnet.console, neo terminal Winbox, dan terminal Webpick. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Lalu materi yang terakhir, ini ada konsep serial console. Nah, serial console ini digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada semua mikrotik. Serial console itu digunakan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan label D89 atau converter USB to DB9. Mohon maaf, ini DB9 ya.
menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115200, data bits 8, parity non-stop bit 1, dan flow control none. Cara menggunakan serial console diantaranya: yang pertama, masuk ke terminal seperti putih, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Sekian penjelasan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.